Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Wayu Pratama, nomor induk mahasiswa 19111501005. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, Hukum Tata Negara Islam, ruangan ATN B7C semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya dan beserta contoh akhlak dan tasawuf tersebut. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk menggunakan tolak ukur, akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat atau adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayhi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorongi oleh motivasi dari dalam diri yang dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai terpaksa untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Dalam Ensiklopedia Britannica, akhlak tersebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut sebagai filsafat moral. Dan tasawuf atau sutisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun diri dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Terkait pembagian aliran dalam sufi, sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Sufisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin. Dimensi mistisme Islam yang lain berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi perennial yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Peristiwa dan perilaku hidup Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Berhari-hari beliau berkhialawat atau mengasingkan diri di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di sana Nabi banyak berzikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasingan diri Nabi SAW merupakan acuan utama para sufi dalam melaksanakan khalawat. Kemudian puncak kedekatan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercapai ketika melakukan Isra Mi'raj.
Perkehidupan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan benih-benih tasawuf, yaitu pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpesona dengan kemewahan dunia. Ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai cikal bakal tasawuf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam satu riwayat dari Aisyah disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat malam. Di dalam salat lututnya bergetar karena panjangnya dan banyak rakaat salatnya. Tak kala ruku dan sujud terdengar suara tangisan, namun beliau tetap melaksanakan salat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian tekun melakukan salat, Aisyah bertanya, "Wahai junjungan, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang diampuni Allah? Mengapa engkau masih terlalu banyak melakukan salat?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Perbedaan objek ilmu tasawuf dan akhlak. Perbedaan ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir atau ingat kepada Allah dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh akhlak dan tasawuf. Contoh akhlak yang pertama yaitu memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, berperilaku adil kepada setiap orang. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, menjenguk orang yang sakit. Yang kelima, menghargai orang yang lebih muda. Contoh tasawuf yang pertama, selalu berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur nyenyak, dan menyempatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Yang kedua, senang berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, berperilaku dermawan kepada orang lain. Yang keempat, selalu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menerima segala perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Jelaskan hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Hadis tentang akhlak yang menyebutkan dan memerintahkan kepada umat muslim untuk memperbaiki akhlak serta yang menunjukkan keutamaan akhlak mulia. Dan sebelum Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia, beliau telah memulainya terlebih dahulu atas dirinya, dan hal itu menjadi salah satu tujuan beliau diutus. Maka sangatlah aneh apabila ada yang mengaku sebagai seorang muslim tetapi tidak terdapat dalam dirinya akhlak yang mulia, karena hal itu secara tidak langsung bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jika ada yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tentu saja ia tidak boleh hanya mengambil sebagian ajaran Nabi SAW. Akhlaknya pun harus mengikuti apa yang beliau contohkan dan ajarkan. Berikut beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya akhlak mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli niulukul wa khuluq li salamal haya'a. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis Nabi tentang tasawuf. Masyarakat Islam mengisi kehidupan rohani mereka dengan menurutkan himbauan dan ajakan agama yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Pola pengalaman Rasulullah menjadi anutan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kehidupan dunia bagi mereka tidak menyebabkan lalai terhadap kehidupan akhirat, dan begitu pula karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang hakiki.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'amala lidan yabka ka unnaka tamiyasya abadda wa amalai la hirotika kanu katum wasyaudan. Artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Baiklah, yang kedua, jelaskan dan berikan contoh ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut dalam latar belakang tadi. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagai difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takwir ayat 5-7. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Saat Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan 2 warisan yang berharga, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Saat ini tidak sedikit pun orang yang melupakan, bahkan mematikan sunnah beliau. Tidak hanya itu, mereka kemudian malah beralih pada tradisi dan adat istiadat yang justru tidak sesuai dengan syariat. Baik itu sunnah yang berbentuk perkataan maupun perbuatan beliau. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda berikan contoh dan terangkan satu persatu. Terkait dengan pembentukan akhlak tasawuf, itu terbagi menjadi 3. Mulai dari tasawuf falsafi atau tasawuf teoritis, tasawuf akhlaki atau adab tasawuf, sampai kepada tasawuf irfani, sulu atau makrifatullah. Yang pertama, tasawuf falsafi. Tasawuf tauhid atau ontologi tasawuf atau ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam. Aktivitasnya mengajikan dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teori atau teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahir konsep-konsep semacam ittihad, wahdatalul wujud, gradasi wujud, insa kamil, nur Muhammad, tajalil, muyahamadah, mukasyafa, fana, baka, serta terma ilya dan kondisi-kondisi batina lainnya. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah atau berpikir, termasuk kajian dan bacaan-bacaan kitab. Pekerjaan para murid mendengarkan tauziah bahkan diskusi. Yang disasar adalah kesadaran kognitif atau otak. Diharapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Tasawuf ini tidak membawa murid sampai kepada Allah. Tasawuf ini hanya membawa murid sampai pada level mengetahui berbagai filosofi tentang dirinya, Tuhan dan alam semesta, serta relasi antara ketiganya. Yang kedua, tasawuf akhlaki, tasawuf syari'i atau fikih tasawuf atau adab
berguru atau etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahirnya dan batinah, atau ada yang menyebutnya dengan adab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Ketiga, tasawuf irfani, tarekatullah atau makrifatullah. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah adalah jarak yang memisahkan atau hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati atau hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika dia di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Disebut syar atau perjalanannya, wasuluk atau berpergiannya. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat tujuan, stasiun-stasiun atau makam, serta kondisi-kondisi yang akan dialami fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. Baiklah, yang ketiga, apakah perbedaan zuhud dan wara? Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun yang nampaknya lebih tepat adalah perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adanya sebagaimana dikatakan para ulama, bahwa zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan subhat, karena perkara subhat itu terkadang merupakan hal yang membahayakan nasib seorang dan di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tidak tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pemikiran dalam hedonisme, yakni Epikureanisme dan Utilitarianisme. Baiklah, yang keempat, di dalam akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut, lalu hubungkan dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah, payah, dan sulit. Yang pertama, muhasabah. Muhasabah sering diidentikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas, ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikologi, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Yang kedua, taubah. Surat Taubah adalah surat ke-9 dalam Al-Quran.
Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kita At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Dinamakan surat dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri. Berlepas diri di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan disebabkan sebagai besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrik. Yang ketiga, ada syukur. Pengertian syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan keridhaan hati dan kecintaan menerimanya disertai ucapan dan perbuatannya yang selaras dengan ucapan tersebut. Yang keempat, ada sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Yang kelima, ada ikhlas. Dalam terminologi Islam sendiri, kata ikhlas diperoleh dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Kalau secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Artinya kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Yang keenam, ada pengertian kata ridho. Ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodia yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Ridho Allah artinya mencari apa yang membuat Allah rela pada diri manusia. Dan yang ketujuh, ada tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah, payah, dan sulit? Dari penjelasan akhlak tasawuf, muhasabah, tawabah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Dimana kita sekarang saat ini lagi diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dan kehidupan saat ini dengan virus atau penyakit yang mengharuskan kita tetap di rumah. Jadi kita harus memiliki akhlak tasawuf supaya kita bisa menjalani cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.